Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, para oma dan opa, ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama menampilkan kepada kita sikap cemburu satu sama lain di antara saudara-saudara kandung karena mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang tua mereka. Sementara Injil lewat perumpamaan hari ini Yesus mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita masing-masing bagian yang kita miliki. Ketika kita merawatnya itu dengan baik, maka Tuhan akan melipat gandakan talenta, berkat dan rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terpenting kita tidak dikuasai oleh sikap dan sifat serakah yang seringkali dominan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Maka lewat kedua bacaan suci hari ini kita diingatkan bahwa dosa muncul, dosa timbul karena rasa curiga, cemburu, dan juga sikap serakah yang seringkali menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan kita.
Mari kita berjuang untuk mengikis semua itu dengan selalu rendah hati dan mensyukuri setiap karunia dan berkat yang kita terima dari Tuhan. Semoga